Jadi direkam mau jadi YouTuber. Kalau saya jadi YouTuber ya. Kumis mau curhat ya Pak. Kiom nih. Kata Farel mau direkam nih. Kiom. Makanya di YouTube nggak ada yang ngeliat karena berisik sih kamu. Nggak usah YouTube, nggak usah lihat di YouTube, nggak usah ya. Penting dakwah saja. Bapak ceramah buat itu doang. Bapak ceramah di sini buat materi nanti kalau jadi kultum di musola sendiri di rumah sono. Kan lumayan udah dapat materinya. Bapak dong ceramah. Cerah. Wah, dia muda weh, juga kami ini dia udah mulai Pak. 6 cara menjadi mukmin yang sukses, bahagia dan beruntung. Yang pertama, surat Al-Mu'minun setidak-tidaknya ada 6 ciri yang harus ada di diri itu. Mukmin itu. Qad aflahal mu'minun, apa artinya? Qad aflahal mu'minun di atas. Iya itu di atas. Pengasih agak masuk Pak. Yang artinya Tahu nih Satria nih. Ya, kawan ke atas. dah, sesungguhnya beruntung orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala kalau sudah menyatakan beruntung tuh orang mukmin, itu harus diperhatikan benar itu. Harus ada di dalam diri kita. Karena apa? Tidak semua orang yang beriman itu beruntung, tidak semua. Tapi ketika ada 6 ciri di dalam surat Al-Mu'minun ada di diri kalian, kamu sudah termasuk orang mukmin yang beruntung. Tidak semua orang beriman beruntung, tapi Allah menyatakan ada orang mukmin yang beruntung. Siapa itu? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Fi sholatihim khashi'un. Diri. Di dalam sholat mereka khashi'un, khusyuk, nggak bercanda, nggak ngobrol. Merendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menunduk, merasa diri lemah di hadapan Allah di saat sholatnya. Bukan fisiknya saja, tapi hatinya juga begitu. Merasa sebagai makhluk Allah yang lemah. Ulikul insanu dha'ifa. Ada lagi yang mengatakan khusyuk itu ya tenang, tidak melakukan perbuatan di luar sholat. Ketika sholat bercanda itu batal semua itu. Tidak masuk dalam ayat ini. Allah sebut yang pertama, ingat-ingat itu. Fi sholatihim khashi'un. Sholatnya itu khusyuk bener gitu. Apalagi kamu ketawa ke TV, sholat ketawa, cengenges. Gimana mau diterima ibadahnya? Cengengesan. Udah jelek cengengesan. Yang kedua, apa yang Allah sebut yang kedua? Walladzina hum 'anil lahwi mu'ridun. Orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan tidak berguna. Main game itu nggak berguna itu. Kalau orang beriman yang beruntung, kata Allah, itu nggak pernah melakukan begituan. Main game berjam-jam, NF itu terbuang semua waktunya, itu sia-sia.
Itu ustadznya harus nggak tahu ayat ini berarti. Pak, ceramah ustadznya main sambil ceramah. Bagus kalau sambil ceramah mah. Walladzina hum 'anil lahwi mu'ridun. Hal-hal yang sia-sia itu meninggalkan dia. Perkataan yang sia-sia dia nggak pernah itu. Perbuatan yang sia-sia, main NF, masya Allah dari pagi hari Minggu sampai sore. Waktunya habis untuk main game. Itu sukses tuh iblis itu. Makanya nanti banyak orang-orang yang waktunya terbuang untuk hal-hal yang nggak manfaat. Ini kebanyakan manusia sekarang ya, itu terlena dengan HP, main game. Orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Itu yang kedua. Waktunya banyak untuk ibadah, zikir, baca Quran. Itu kelihatan orang ahli ibadah begitu tuh. Orang mukmin yang beruntung kelihatan. Kesel kalau dibilang pakai mulut nggak dengar. Maunya pakai batu dilempar. Udah orang ganteng lengong. Waktunya penuh manfaat, ngajari orang ngaji, menasihati orang, ngajak orang pada kebaikan. Tuh orang mukmin yang beruntung kata Allah tuh. Waktunya nggak sia-sia. Kamu main game, masya Allah, Sabtu Minggu libur dari pagi sampai sore. Ya Allah, gimana mau jadi beruntung? Nggak boleh. Lanjut. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Artinya, dan orang-orang yang menunaikan zakat tidak pelit, tidak medit, tidak menggenggam tangannya. Dia tahu persis di dalam hartanya itu ada hak milik orang lain, sehingga di saat waktunya berzakat dia akan keluarkan tuh. Orang mukmin yang beruntung begitu tuh, merasa diri hartanya, di dalam hartanya itu ada hak orang lain, dizakatin lah hartanya itu. Makanya kalau ada orang mukmin masih menggenggam, itu perlu diservis tuh imannya itu. Ada sesuatu yang kurang oke. Mungkin ibadahnya di saat sholatnya tidak khusyuk, bacaannya salah, mungkin ada yang keliru, sehingga efek dari ibadah sholatnya tidak berpengaruh di dalam hatinya. Ahli ibadah maaf masih menggenggam, pelit sama temennya. Siap, dengar. Kalau temennya lagi kesusahan, bantu. Suka menolong orang yang kesulitan, meringankan beban orang yang berat bebannya, suka menolong. Itu tuh orang mukmin yang beruntung, sukses, bahagia itu, calon bahagia. Karena nggak semua orang beriman tuh beruntung. Walladzina hum li furujihim hafizun. Orang-orang yang menjaga kemaluannya, maaf, tidak lama-lama di kamar mandi. Siapa yang kamarnya lama-lama mandi?
Burungnya dipegang-pegang. Arel, itu menjaga kemaluannya. Burungnya bukan buat main-mainan. Pak, sabun dibolongin gini, Pak. Astagfirullah. Gila. Katanya, kalau ada cewek sabun pun jadi. Kamu jangan-jangan ini rumah. Walladzina hum li furujihim hafizun. Tidak pernah berzina, tidak pernah berbuat di luar batas. Kapan gue zina? Menjaga benar tuh dari maksiat, dari perzinahan. Abang sih, Pak. Lu pada buat Ngerti Ariel? Jaga kemaluannya, burungmu dijaga benar. Jangan sampai perzinahan. Itu menjaga benar, tidak bermaksiat kepada Allah, tidak berzina, tidak berbuat dosa, menghindari yang Allah tidak sukai. Orang mukmin cakep. Allah melarang riba, dia menjauhi riba. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Komitmen dengan amanat. Amanat ya benar-benar dipegang benar itu. Tidak sampai mengkhianati. Walladzina hum li amanatihim, menjaga benar setiap amanat itu. Gak berbuat curang dengan amanatnya yang diamanatkan kepadanya. Wa ahdihim ra'un, gak pernah itu mengingkari janji. Komitmen dengan janji. Tidak pernah banyak janji jika tidak bisa menepati. Itu orangnya janji sedikit tapi menepati semua. Makanya kalau ada orang beriman janji terus tapi nggak menepati, itu perlu dikoreksi tuh imannya. Makanya kelihatan orang yang beriman, yang ibadahnya diterima itu biasanya itu menjaga benar dengan janji-janjinya itu, amanah yang diamanatkan kepadanya, tidak berbuat mengkhianati. Terus apa cirinya menjadi orang mukmin yang beruntung? Walladzina hum ala sholawatihim yuhafizun. Dibaca. Dan orang-orang yang memelihara salatnya, orang yang senantiasa tekun menjalankan salat tadi, salat di waktu yang menjaga salat. Ya, udah. Walladzina hum ala sholawatihim yuhafizun, menjaga salat. Hei, ngaku beriman nggak pernah jaga salat, gimana mau jadi ahli surga? Itu orang mukmin yang beruntung, bukan sekedar mukmin KTP. Salat tuh dijaga bener itu. Agama Islam, salat nggak pernah. Summa na'udzubillah min zalik. Mengaku orang beriman tapi nggak pernah sholat, gimana itu? kalau belum punya KTP nggak apa-apa, sholatnya bolong-bolong. Ya terserah, Allah juga nggak maksa, yang penting tanggung resikonya. Konsekuensi dari nggak sholat siap dong. Kemana? Neraka. Mau pernah sholat, mau jadi ahli surga, itu gimana tuh? Surga, Pak. Mati maunya meninggal di surga, tapi nggak pernah sholat. Sholat.
Ini walladzina hum ala sholawati yuhafizun. Pak, hadirin Pak, saya pulang Pak. Datang dari tadi tuh Pak. Dia menjaga sholat 5 waktunya tepat waktu, tidak menunda-nunda, tidak mengundur. Itu as-sholatu ala waqtiha. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung bubar. Main futsal. Sorry bro, saya izin, tolong diganti, saya mau sholat. Tuh cakep tuh. Anak muda ahli surga begitu. Pak Musa mabuk Pak. Diri. Tahu nih. Mudah-mudahan kalian dijaga oleh Allah. Makanya doa itu, Rabbij'alni muqimas shalah wa min zurriyyati. Ini doanya Nabi Ibrahim. Apalagi kalian banyak dosa, banyak salah. Sekelas Nabi Ibrahim aja masih doa begitu, apalagi kita yang banyak dosa, banyak maksiat. Kenapa? Sholat itu berat. Tidak semua orang yang mengaku beriman bisa melaksanakan sholat. Si Ian, kamu Ian meninggalnya mau di mana? Surga dong. Gak pernah sholat, nggak nyambung. Mainnya micet dong di Oyo. Mainnya Oyo. Kos-kosan Pak. Ya, dimicet melulu. Micet 600 kali pakai. Maksiat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baca doa.